Tahun 1999 di Swiss, dalam sebuah pesta perayaan tahun baru, Tony Stark bertemu dengan seorang ilmuwan cantik bernama Maya Hansen. Mengetahui Tony juga seorang peneliti dan bos dari perusahaan besar Stark Industries, Maya mencoba menawarkan hasil penelitiannya pada Tony. Namun, saat akan masuk ke dalam lift, ada seorang laki-laki bersikeras ingin menemui Tony yang sedang sibuk. Laki-laki tersebut bernama Aldrich Killian. Dia juga seorang penemu. Aldrich juga pendiri sebuah organisasi bernama Advanced Idea Mechanics atau IM. Dia ingin menawarkan kerjasama dengan Tony. Namun Tony sepertinya kurang tertarik dengan Aldrich. Akhirnya Tony menyuruh Aldrich untuk menunggunya di lantai atas gedung tersebut dan dia akan menemuinya setelah urusannya yang penting itu selesai. Aldrich sangat semangat untuk menemuinya. Di dalam ruangan, Tony melihat hasil penelitian Maya yang sangat luar biasa, yang bisa mengakses jaringan makhluk hidup dan mengatur ulangnya. Pengawal Tony yang bernama Happy Hogan iseng untuk memetik tumbuhan hasil penelitian Maya. Tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Tanaman itu tumbuh kembali, namun tidak stabil hingga tanaman itu meledak, sehingga mengagetkan Tony dan Maya. Tony pun sampai melupakan Aldrich yang telah menunggunya di atap gedung dengan kedinginan. Melompat ke masa sekarang ini, Tony yang menjadi anggota Avengers bekerja keras mengembangkan armor Iron Man terbarunya yang ia sebut dengan Mark 42. Tony membuat kostum perangnya tersebut bisa dipanggil hanya dengan gerakan tangannya saja. Akhirnya, Tony berhasil memanggil armor Iron Man tersebut dengan menggunakan tangan dengan baik. Namun, salah satu part yang menempel di bokong malah membuat dia terlempar dan jatuh tersungkur. Tony yang sudah tidak tidur 3 hari itu pun merasa kesal. Tony yang merasa kesal itu pun menyalakan TV dan melihat seorang pria bernama Mandarin sedang menghack seluruh stasiun TV. Dia melihat Mandarin dan anak buahnya membunuh Sandra tanpa rasa ampun. Dia juga mengklaim ledakan yang terjadi akhir ini merupakan pekerjaan anak buahnya. Semua dia lakukan untuk mempersiapkan penyerangan terhadap Presiden Amerika Serikat. Mandarin mengancam akan menyerang Amerika dalam waktu dekat ini. Peristiwa tersebut langsung menghebohkan rakyat Amerika. Bahkan Presiden Amerika memerintahkan Kolonel James Root yang saat itu memiliki armor buatan Tony yang disebut dengan War Machine mengemban tugas untuk melacak Mandarin. Sore harinya, Tony menemui James Rhodes. Rhodes ingin Tony tidak ikut campur. Rhodes juga tahu akhir-akhir ini Tony kurang istirahat, sehingga Rhodes menyuruh Tony untuk istirahat yang cukup. Namun Tony tetap bersikeras untuk ikut membantu. Tony terlihat cemas, dan tiba-tiba Tony merasa kesakitan di bagian dada. Dia mengalami kepanikan dan berlari tertatih-tatih menuju kostum armor Iron Man-nya. Setelah diteliti Jarvis mendiagnosis bahwa tubuh Tony mengalami panic attack atau kekhawatiran berlebih dan membuat jantungnya berdebar dengan kencang. Tony pun langsung terbang untuk pulang. Di dalam kantor Stark Industries, Happy mengawal Pepper Potts yang saat ini menjadi pemimpin Stark Industries untuk melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut adalah Aldrich Killian. Aldrich saat ini terlihat gagah, tidak seperti tahun 99-nya lalu. Happy mengawal dari luar ruangan dan merasa kesal karena dia melihat pengawal dari Aldrich bernama Cold Blood berlagak selengean di lobi kantor. Di dalam ruang rapat, Aldrich memperlihatkan hasil penemuannya yang disebut dengan serum ekstremis kepada Pepper. Dia menjelaskan bahwa serum tersebut bisa memanipulasi otak dan meningkatkan kemampuan DNA manusia. Sedangkan di luar, Happy menelpon Tony dan melaporkan hal yang mencurigakan, namun Tony tidak memperdulikannya. Sementara itu, di dalam ruangan, Pepper menolak tawaran Aldrich tentang serum tersebut. Pepper mengetahui serum tersebut sangat berbahaya jika saat ini digunakan sebagai senjata. Karena saat ini Stark Industries sudah tidak melakukan bisnis kerjasama lagi dengan militer dan akhirnya tawaran Aldrich ditolak kedua kalinya. Aldrich pun pergi, namun Happy yang curiga memotret plat nomor kendaraan Aldrich. Sesampainya di rumah, Iron Man sudah duduk menunggu Pepper untuk merayakan Natal. Di saat Pepper ingin melihat Tony, Iron Man tidak mau membuka topengnya. Pepper lalu berniat mengambil linggis di laboratorium untuk membuka topeng Iron Man tersebut. Sesampainya di laboratorium, Pepper terkejut melihat Tony Stark sedang berlatih keras. Ternyata kostum Iron Man tersebut digerakkan dari jauh oleh Tony. Hal itu membuat Pepper kesal. Tony pun tidak memiliki niatan untuk menemaninya makan malam, padahal malam itu adalah malam Natal.
Tony meminta maaf tidak bisa merayakan Natal tahun ini karena Tony fokus memikirkan nasib dunia ini setelah serangan di New York sebelumnya. Tony khawatir jika terjadi serangan lagi, dia tidak mampu untuk melawannya dan mempertahankan bumi. Maka ia rela tidak tidur dan istirahat untuk meningkatkan kemampuan armor Iron Man miliknya. Tony memang mencintai Pepper lebih dari apapun. Namun urusan ini jauh lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan karena harus melindungi manusia termasuk melindungi Pepper. Pepper yang kasihan dengan apa yang dilakukan Tony berkata bahwa hal tersebut sangatlah berlebihan dan dia menganggap bahwa armor tersebut hanya menjadi pengganggu saja. Pepper ingin Tony beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri. Di suatu tempat yang jauh di sana, Happy memata-matai Coldblood yang sedang menyerahkan sebuah koper yang mencurigakan kepada seorang pemuda. Happy kemudian bergerak dan menyenggol pemuda tersebut dengan sengaja dan menjatuhkan kopernya. Terlihat berbagai serum kapsul berjatuhan. Happy kemudian melihat hal aneh di wajahnya. Happy kemudian beranjak pergi dengan mengambil satu serum, namun dia langsung dihadang oleh Coldblood. Mengetahui sedang terancam, Happy langsung memukul Coldblood di wajahnya. Namun sesuatu hal aneh terjadi. Coldblood dengan mudah melempar Happy dengan tangannya, lalu di sudut lain, pemuda yang disenggol oleh Happy meminum serum yang ia bawa tadi. Lalu tiba-tiba tubuhnya menyala dan minta tolong dan seketika tubuhnya meledak. Sehingga terjadi ledakan dahsyat di tempat itu. Happy yang sekarat melihat Coldblood bangkit lagi. Tubuhnya yang hancur kembali lagi dan ia berjalan pergi dengan santai. Beberapa saat kemudian, siaran TV kembali diretas oleh Mandarin. Mandarin menyatakan bahwa ledakannya terjadi barusan merupakan ulah dari anak buahnya dan rencana mengincar Presiden Amerika tidaklah main-main. Di dalam rumah sakit, Tony menjenguk Happy yang sedang koma. Setelah Tony selesai menjenguk Happy dan keluar rumah sakit, Tony kesal karena selalu ditanya oleh wartawan tentang kejadian yang menimpa karyawannya tersebut. Di depan wartawan, Tony kemudian menyatakan bahwa dia sebagai Iron Man akan ikut campur dalam masalah terorisme ini dan dia akan membunuh Mandarin dengan tangannya sendiri. Di rumahnya, Tony memeriksa berkas TKP dan dari situ menyebutkan bahwa panas yang dihasilkan dari ledakan tersebut lebih dari 3000 derajat Celcius dan menghanguskan siapapun yang ada di dekatnya. Namun sampai saat ini belum ditemukan serpihan bom di sana. Akan tetapi di hologram tersebut Tony Stark menemukan kalung militer milik pelaku di sana. Lalu dia menugaskan Jarvis untuk mencari dan meneliti ledakan yang mirip dengan ledakan semalam. Jarvis menemukan ledakan yang mirip dengan ledakan di sana, terletak di Tennessee. Ledakan tersebut viral di media massa sebagai ledakan bom bunuh diri dari seorang militer bernama Chad Davis. Tony langsung menyuruh Jarvis menjadwalkan untuk pergi ke Tennessee. Beberapa saat kemudian, seorang menggedor pintu rumah Tony. Dia adalah Maya Hansen. Dia datang untuk membicarakan hal yang sangat penting. Lalu tiba-tiba Pepper Potts mengajaknya pergi ke tempat yang aman akibat pernyataan Tony pada pagi hari tadi. Dia merasa tidak aman berada di rumah, namun Tony menolak untuk pergi. Tiba-tiba, di tengah perdebatan, ada sebuah roket meluncur menghancurkan rumah Tony. Tony memasangkan Mark 42 ke tubuh Pepper untuk melindunginya. Dari jauh, 3 helikopter datang mendekat ke rumah Tony dengan ditunggangi Coldblood dan anak buahnya. Tony kemudian menyuruh Pepper untuk menyelamatkan Maya keluar dari rumah. Setelah keluar rumah, Tony kemudian memanggil Mark 42. Armor tersebut kemudian terbang dan menempel ke tubuh Tony. Setelah semuanya terpasang, Tony berusaha terbang. Namun karena armor tersebut masih prototipe, Tony kesulitan membawa terbang. Tony lalu menembak salah satu helikopter hingga jatuh. Helikopter yang lain masih menembaki rumah Tony dan menghancurkan semua yang ada di sana. Tony pun terjebak dan ikut jatuh ke dalam laut. Di dasar laut, Tony mencoba untuk bangkit. Sementara di atas, melihat tidak ada perlawanan kembali, Coldblood pun pergi. Di dasar laut, Jarvis berhasil memulihkan tenaga Mark 42 dan membawa Tony melesat jauh. Jarvis membawa terbang Tony hingga ke Tennessee. Karena tenaga Mark 42 habis, maka mereka mendarat darurat di tumpukan salju. Tony terkejut kenapa dia berada di Tennessee. Jarvis menjelaskan bahwa sebelumnya Tony menyuruh Jarvis untuk menjadwalkan terbang ke Tennessee. Dia hanya menjalankan tugas saja. Tony lalu menyeret armor di jalanan dan Tony mampir di salah satu telepon umum dan dia menelpon ke nomor rahasia untuk mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tony lalu menyeret armor miliknya lagi masuk ke dalam garasi milik warga. Di dalam sana, Tony ditemui oleh pemilik rumah yang ternyata adalah anak kecil. Anak kecil tersebut bernama Harley. Harley terkejut karena pria di depannya adalah Iron Man. Dia sangat mengidolakannya. Di rumah itu, Harley tinggal bersama ibunya yang saat itu sedang bekerja.
Ayah Harley pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi. Tony meminta tolong kepada Harley untuk mencari peralatan yang dibutuhkan untuk mengisi daya armornya tersebut. Sebagai imbalannya, Harley diberi sebuah benda yang dapat menakut-nakuti teman-temannya yang suka membuli dia di sekolah, dan Harley pun senang. Lalu, di dekat reruntuhan rumah Tony, Pepper Potts sedih melihat topeng Iron Man rusak di depannya. Lalu, Pepper melihat sesuatu menyala dan menggunakan topeng tersebut. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Tony yang mengabarkan dirinya sedang baik-baik saja, sehingga membuat Pepper lega. Pepper kemudian mengajak Maya untuk berbincang-bincang di dalam mobil. Di dalam mobil, Maya menceritakan bahwa bosnya bekerja sama dengan Mandarin. Pepper pun kaget mendengarnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bos Maya adalah Aldrich Killian. Di tempat lain, Aldrich Killian menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan diri menyambut Mandarin. Di tempat lain, Harley mengejar Tony ke tempat kejadian ledakan beberapa tahun lalu yang dilakukan oleh pria bernama Chad Davis. Di tempat itu, Harley menyinggung kejadian serangan alien beberapa tahun lalu. Tak disangka, perkataan Harley tersebut membuat jantung Tony berdetak kencang. Tony terkena serangan panik. Tony merasa gelisah. Tony terduduk lemas. Tony kemudian menyuruh Harley untuk bisa menemui ibu dari Chad Davis. Malam berikutnya, dalam sebuah bar, Tony bertemu dengan ibunda Chad Davis. Ternyata, tanpa diminta, ibu Chad Davis memberikan dokumen rahasia milik anaknya tersebut. Ibu tersebut mengira bahwa Tony lah yang meminta berkas tersebut. Tiba-tiba, dari belakang, muncullah wanita dan memborgol Tony. Saat sedang berdebat dengan polisi lain, Tony menyuruh ibu tersebut untuk menyembunyikan file anaknya tersebut. Tak disangka, wanita polisi tersebut memiliki kekuatan aneh. Tangannya menyala seperti lava, sehingga bisa membunuh 2 orang polisi di depannya sekaligus. Tony pun kabur. Di luar, ternyata Tony pun terkejut karena Coldblood juga berada di sana. Tony pun masuk ke dalam sebuah gedung. Namun, wanita misterius tersebut masih terus mengejarnya. Di dalam sebuah ruangan masak, dia memanfaatkan kepala wanita tersebut untuk melelehkan borgolnya. Tony lalu mengotak-atik kompor di ruangan tersebut untuk diledakkan. Wanita tersebut berhasil dikalahkan. Namun di belakang, Coldblood melelehkan kaki tangki air sehingga jatuh mengenai Tony. Tony pun terjebak. Coldblood pun datang dengan menyandra Harley. Harley pun menyalakan alat yang diberikan Tony. Coldblood pun lengah. Tony pun langsung menembak Coldblood menggunakan senjata rakitan buatan di lengannya yang menghancurkan kepala Coldblood. Tony lalu mengambil kunci mobil milik Coldblood dan bergegas pergi sambil membawa berkas Chad Davis. Tony menyuruh Harley untuk menjaga Mark 42. Tony kemudian pergi menggunakan mobil milik Coldblood. Di tempat lain, Coldblood mampu memulihkan diri dan kembali bangkit. Beberapa saat kemudian, seluruh stasiun TV dibajak oleh Mandarin. Di sana, Mandarin membunuh salah satu pengusaha kaya raya Amerika Serikat dan mengancam akan mengincar Presiden Amerika secepatnya dalam waktu yang dekat. Presiden yang panik menyuruh James Root melacak persembunyian Mandarin. Di dalam perjalanannya, Tony menyadari bahwa perusahaan milik Aldrich Killian yang merupakan aktor di balik semua itu. Siang harinya, James Root dengan kostum War Machine-nya melacak Mandarin sampai ke Pakistan. Namun tidak ada apa-apa di sana. Tony kemudian menghubungi James Root. Tony mengetahui bahwa perusahaan milik Aldrich bekerja sama dengan militer mendesain ulang War Machine milik militer, sehingga Tony butuh username dan password milik Root. Tony kemudian membobol parabola milik seorang wartawan. Saat Tony sedang bekerja, Tony melihat pemilik mobil masuk ke dalam mobilnya. Awalnya, dia akan marah, namun ternyata dia adalah penggemar Iron Man. Dia sangat senang bertemu Tony. Tony kemudian meminta kepada wartawan tersebut untuk mengotak-atik parabola miliknya agar mendapatkan sinyal yang kuat dan dia bisa menyelamatkan dunia. Setelah mendapatkan sinyal yang bagus, Tony kemudian meretas data milik perusahaan IM menggunakan username dan password milik Rhodes. Di sana, dia melihat data beberapa tentara yang menjadikan kelinci percobaan dari Aldrich Killian yang disebut dengan Project Extremis. Percobaan tersebut membuat manusia bisa merubah bentuk menjadi lava dan menyembuhkan diri. Namun, ada yang gagal dan meledak seperti bom. Di sebuah hotel, Maya menceritakan kepada Pepper bahwa dirinya menyesal telah membantu Aldrich untuk mengembangkan serum dalam Project Extremis. Maya tidak mengira akan menjadi sangat berbahaya seperti saat ini. Tidak lama kemudian, tak dikira Aldrich datang ke sana, masuk dan menangkap Pepper Potts. Sementara itu, War Machine yang berisi Rhodes menggerebek tempat yang salah. Tak disangka, salah satu wanita di sana melelehkan tangan War Machine dan membuat Rhodes pingsan. Di perjalanan, Tony menelpon Jarvis. Setelah mengolah data yang diberikan Tony, Jarvis menemukan asal sinyal broadcast Mandarin. Bukannya di tempat yang jauh, Mandarin malah berada di Miami.
Tony pun lalu menanyakan perkembangan tenaga Mark 42. Harley pun menjawab tenaga Mark 42 masih belum cukup karena tegangan listrik rumahnya sangat rendah. Mendengar itu, Tony langsung panik. Bagaimana mungkin dia menyerang persembunyian musuh tanpa kostum Iron Man? Mengetahui Tony panik, Harley pun menyuruh Tony untuk tenang. Harley yakin Tony yang cerdas bisa membuat alat yang bisa membantunya untuk bisa menjalankan tugas tanpa kostum Iron Man, sehingga Tony mulai berpikir. Keesokan harinya, Tony belanja berbagai peralatan dan mulai merakit senjata. Sesampainya di Miami, Tony langsung mengendap-endap masuk ke dalam markas Mandarin. Di sana, Tony melumpuhkan beberapa penjaga dengan senjata rakitannya. Sesampainya di dalam, Tony heran karena Mandarin tampak ketakutan saat dirinya bertemu dengan dia. Ternyata Mandarin yang ditemui Tony ini adalah aktor belaka. Dia hanya ditugaskan untuk berakting di depan kamera. Otak dari kericuhan ini adalah Aldrich kalian itu sendiri. Saat sedang menginterogasi Mandarin, tiba-tiba dari belakang muncullah Coldblood dan memukul Tony hingga pingsan. Di ruang bawah tanah, Tony yang baru siuman kaget melihat Maya berada di depannya. Maya ternyata bekerja sama dengan Aldrich mengembangkan serum dari Project Extremis. Tony yang tahu Maya hanya diperalat saja, meminta dia untuk melepaskannya. Karena Tony tahu Maya ingin hasil penelitiannya digunakan untuk hal yang baik. Belum sempat menjawab pertanyaan Tony, Aldrich datang ke ruangan bawah tanah dan menunjukkan video Pepper Potts yang akan disuntik serum ekstremis. Menurut Aldrich, jika tubuh Pepper Potts tidak bisa menahan serum tersebut, maka tubuhnya akan meledak dan hancur seperti percobaan yang gagal sebelum itu. Tony pun semakin marah melihat Pepper semakin kesakitan. Di saat Aldrich mencekik Tony, dari belakang Maya menyuruh Aldrich melepaskan Tony. Dia mengancam akan menyuntikkan serum ke dalam dirinya sehingga berpotensi meledak dan menghancurkan apapun di sana. Aldrich yang kesal langsung menembak Maya yang ada di depannya. Aldrich lalu pergi meninggalkan Tony. Aldrich dan Coldblood kemudian menemui Rhodes yang tidak mau membuka armornya. Aldrich lalu memanaskan perut armornya menggunakan tangannya agar Rhodes mau keluar. Di ruangan bawah tanah, jam miliknya berbunyi yang menandakan armor miliknya sudah siap. Sementara itu, James Rhodes yang sudah tidak kuat memutuskan untuk keluar dari armornya. Rhodes langsung dihajar Coldblood sehingga tak sadarkan diri. Di ruangan bawah tanah, satu persatu part armornya datang dan menempel di tubuh Tony, membuat dia bisa melepaskan dirinya dan bisa menghajar penjaga yang ada di ruangan bawah tanah tersebut. Di luar, Tony melihat War Machine terbang mengikuti helikopter, namun itu bukan Rhodes. Rhodes yang baru siuman langsung berlari keluar ruangan. Tony yang melihat Machine War digunakan oleh Aldrich ingin terbang mengejarnya, namun Mark 42 tidak bisa diajar terbang karena tiba-tiba error. Di ruangan Mandarin, tiba-tiba Tony bertemu dengan Rhodes dan mereka langsung bertanya kepada Mandarin tentang rencana Aldrich selanjutnya. Mandarin menjelaskan dengan terbata-bata bahwa Aldrich memiliki rencana di pelabuhan dan setelah itu mengincar presiden. Aldrich akan menemui wakil presiden. Saat dalam perjalanan, James Rhodes menelpon wakil presiden untuk berhati-hati akan ancaman Aldrich, serta memberitahu bahwa seseorang sedang terbang menggunakan War Machine miliknya menuju ke arahnya. Telepon ditutup dan ternyata wakil presiden tidak memberitahukan apapun yang dikatakan oleh Rhodes. Dan ternyata wakil presiden bersekongkol dengan Aldrich. Di bandara militer, War Machine ikut masuk ke dalam pesawat kepresidenan. Di tempat lain, Tony Stark yang sedang mencharge Mark 42 menggunakan listrik kapal bersiap untuk beraksi. Di langit, War Machine masuk ke dalam ruang rapat dan menembaki semua yang ada di dalam sana. Beberapa saat kemudian, Tony mendatangi pesawat kepresidenan dan masuk ke dalamnya. Tony bertemu dengan Coldblood dan War Machine yang akan melompat. Namun, War Machine berhasil kabur membawa presiden sehingga tinggal Tony dan Coldblood. Mereka berdua kemudian bertarung. Coldblood kemudian meledakkan salah satu pintu pesawat sehingga menyebabkan beberapa orang tersedot. Tony yang marah menembak Coldblood dan berhasil mengalahkannya. Tony kemudian keluar dan menolong kru pesawat kepresidenan yang jatuh dari pesawat. Tony meraih mereka semua dan menyuruh semuanya berpegangan tangan. Tony berhasil mendaratkan mereka semua di sungai dengan selamat. Namun, sebuah truk menabrak Mark 42 hingga menjadi berkeping-keping. Ternyata Tony menggerakkan Mark 42 dari jauh. Saat ini Tony masih bersama James Rhodes. Tony kemudian menelpon Jarvis untuk mempersiapkan pesta besar. Di dalam kediamannya Tony yang porak-poranda, di dalam lantai bangunan itu muncullah sebuah gerbang yang terbuka. Di pelabuhan, Aldrich menemui Pepper yang selamat setelah disuntik serum ekstremis. Beberapa saat kemudian, War Machine datang dan dikeluarkannya sang presiden.
Aldrich berniat membunuh presiden di tempat ini karena ia ingin membuat wakil presiden naik jabatan sebagai boneka menjadi presiden dan Aldrich bisa mengontrol Amerika. Malam harinya, Tony dan Rhodes mengendap-endap di pelabuhan. Melihat banyak sekali anak buah Aldrich menjaga tempat itu, mereka juga melihat sang presiden di dalam war machine diikat dan siap untuk dieksekusi. Aldrich akan menyiarkan peristiwa itu secara langsung. Di luar, aksi Tony dan Rhodes diketahui oleh anak buah Aldrich. Mereka ditembaki. Mereka dikepung oleh anak buah Aldrich yang memiliki kekuatan super. Tony kemudian menunjukkan sesuatu dari jauh. Puluhan armor Iron Man datang untuk membantu mereka. Armor-armor tersebut bergerak sendiri dengan arahan Jarvis. Armor-armor itu berpencar dan bertarung dengan anak buah Aldrich. Tony sudah mempersiapkan semua ini. Dia membuat semua armor-armor itu bisa bergerak sendiri dengan perintah darinya. Tony kemudian masuk salah satu armor dan melesat terbang mencari Pepper Potts. Di dalam sebuah ruangan, Tony melihat Pepper tertimpa reruntuhan. Dia berusaha meraih tangan Pepper, namun dari bawah tangan Aldrich muncul dan melelehkan kostum Tony. Di saat Aldrich akan memukul Tony, Tony berhasil memotong lengan Aldrich, sehingga ia merasa kesakitan. Potongan lengan Aldrich membuat besi meleleh dan menjatuhkan Pepper. Tony kemudian bergegas keluar dari armornya yang rusak dan langsung berlari. Di tempat lain, Rhodes berusaha menolong sang presiden. Dia dihadang oleh dua orang anak buah Aldrich. Namun, dengan kecerdasannya, Rhodes mampu menyingkirkan mereka berdua dan menyelamatkan presiden. Dan dengan kostum war machine, Rhodes membawa presiden menghindar. Di saat yang sama, Tony berusaha menyelamatkan Pepper Potts, namun dia gagal. Pepper jatuh dan terbakar di dalam api di bawahnya. Kini Tony berhadapan dengan Aldrich yang sudah selesai memulihkan tangannya kembali. Tony masuk kembali ke salah satu armornya dan melawan Aldrich. Tony pun kewalahan. Tony pun berpindah ke armor yang lain dan kembali bertarung melawan Aldrich. Namun, Aldrich masih saja sulit untuk dikalahkan. Di saat Aldrich membelah armor Iron Man, Tony keluar terlebih dahulu. Di saat Tony ingin menggunakan armor Mark 42 kembali, armor tersebut menabrak tiang dan ambyar. Aldrich lalu terjun dan mendekati Tony. Tak disangka, Tony memasangkan baju Mark 42 ke tubuh Aldrich, lalu menyuruh Jarvis untuk meledakkan Mark 42 tersebut. Tony pun melompat, dan Mark 42 meledak dengan hebat. Di bawahnya, Tony melihat hal yang aneh di kobaran api. Itu adalah Aldrich yang masih hidup dan membara. Tiba-tiba, dari belakang, sesuatu menghajar Aldrich. Ternyata itu adalah Pepper yang memiliki kekuatan super dari serum ekstremis dan masih hidup. Tony pun kaget. Di atasnya, salah satu armor Iron Man mengincar Pepper karena dianggap musuh yang memiliki kekuatan super ekstremis. Pepper meloncat dan menyerang armor tersebut, dan dengan mudah ia mengalahkan armor tersebut. Pepper lalu memukul Aldrich dengan lengan armor yang dikalahkan tersebut. Pepper kemudian melempar bom dan mengarahkannya ke Aldrich. Aldrich pun hancur selama-lamanya. Sesaat kemudian, Pepper Potts sadar, dan dia tidak tahu dengan apa yang terjadi. Pepper ketakutan melihat dirinya sendiri, dan setelah semuanya selesai, Tony memeluk Pepper dan secara mengejutkan, Tony menyuruh Jarvis untuk meledakkan semua armor miliknya sehingga armor-armor tersebut terlihat seperti kembang api di angkasa. Singkat cerita, akhirnya wakil presiden ditangkap. Aktor yang menjadi Mandarin ditangkap. Tony berhasil menyembuhkan Pepper Potts dari efek serum ekstremis dan Tony sendiri melepaskan arc reaktor yang ada di dalamnya. Dengan teknologi canggih, seluruh serpihan-serpihan palladium berhasil diangkat dari tubuhnya. Tony kini kembali menjadi manusia biasa. Di tempat lain, Happy yang sempat koma kini sudah siuman. Tony yang memberi Harley peralatan canggih di dalam bengkelnya. Tony lalu membuang arc reaktor ke dasar laut. Tony sadar, kekuatan super yang sebenarnya bukan berasal dari arc reaktornya, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan membuat iblismu sendiri kecuali kamu bisa mengatasinya.